Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Al-ayah. Alhamdulillah tahaddus bi ni'mah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan dengan memanjangkan umur kita, dan salah satu yang paling baik bagi seseorang itu adalah kata Rasul, kata Nabi, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, gitu ya. Jadi orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya. Jadi khairun nas man tola umruhu. Jadi orang yang baik itu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, tapi bagus amalnya. Jadi panjang umur, amalna, ibadahna hebat. Itu paling hebat. Tapi sebaliknya, panjang umur, dosa, paling goreng itu. Iya gitu. Atau mending nu mana? Pondok umur alus. Banyak umur. Ya, jadi kata Nabi itu khairunas, orang paling baik itu panjang umurnya ibadah. Oh, kenapa banyak ibadah? Makanya tadi dalam Al-Qur'an ya, itu Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatir 37 ya. Awalam nu'ammirkum, apakah kami, kata Allah, apakah kami tidak memberikan umur yang panjang kepada kalian? Nah, kenapa ada seperti ini? Ini tadi akhirat itu. Ya Allah, ternyata neraka itu berat ya gitu. Saya menyesal sekali enggak ibadah ya Allah. Tolong aku keduniakan lagi. Insya Allah aku akan ibadah, semua dipakai ibadah, nggak akan lalai lagi ya Allah. Maka Allah menjawab, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fi, apakah aku tidak memanjangkan umur? Apakah aku tidak pernah memberikan umur yang panjang kepada kalian? Sudah panjang, sekarang tambah lagi sedikit aja ya Allah, please deh 3 bulan aja katanya. Cek Allah, enggak, awalam na'ammirkum, enggak bisa, udah gitu. Kalau enggak bisa 3 bulan itu sebulan aja, tolong deh gitu, enggak bisa gitu. Sampai 3 hari enggak bisa. Kenapa? Aku udah memberikan, tapi kan aku enggak ngerti apa itu umur dulu itu, kan udah dikasih tahu. Ya tadakkaru fihi man tadakkara, gitu. Kan aku sudah turunkan Al-Quran. Kan aku juga nggak ngerti Al-Qurannya gimana. Maka aku turunkan man tadakkara, orang yang memberi peringatan, orang yang menjelaskan. Aku utus Ustaz Aang ke situ. Sudah aku tuasin, kata Allah teh, apalagi gitu. Qurannya sudah, nabinya sudah diutus, utusannya sudah banyak, apalagi kata Allah gitu. Wa ja'akum nadir, padahal mereka itu sudah memberikan nadir, peringatan-peringatan. Bahkan umurmu
umurmu itu Allah berikan peringatan di umurmu gitu. Kapan umurnya teh sittina sanah kata Rasul? Ketika sudah usia 40 tahun sudah mulai tuh. Kalau sudah ada umurnya 40 tahun sudah mulai dikasih tanda-tanda oleh Allah. Sudah duduk rada lama pas cengkat, aduh, alah gitu. Penglihatan rada burem sekarang gitu. Itu udah mulai. Bahkan sittina sanah pada umumnya usia 60 tahun. Terus usia 60 tahun sittina sanah itu rata-rata oleh Allah diberi peringatan. Awal peringatan adalah uban. Itu uban itu peringatan tuh dari Allah. Iya. Itu peringatan dari Allah. Sudah harus meninggalkan dunia hitam tuh, ya. Nah, kenapa dengan putih itu? Oh, ternyata gitu. Ternyata aku diberi peringatan. Dulu jalan, olahraga, futsal, bulu tangkis itu waduh gagah. Sekarang itu aduh ngek-ngekan, jalan saja udah ripuh. Itu diberi peringatan oleh Allah. Tuh aja dulu coba ketika kita waktu muda ada jamu batu digigit, waduh masih gagah. Ayeuna mah aduh linu gitu. Dulu makan es itu krek 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 gitu es batu itu. Ayeuna mah aduh kekuat. Bahkan dulu kan kalau ada jamu batu itu kan dibelah langsung ke gini. Ayeuna malah kah mentah dulu. Gitu. Nah, gitu. Diberi peringatan oleh Allah kekurangan-kekurangan. Kan kalau udah 60 tahun maka kita sebutkan faktor U gitu ya. Nah, itu penyakit B itu udah datang ya. Belikan, belek, boson, batuk-batuk gitu ya. Bisu, beser gitu ya. So kadang-kadang batuk berjeng hanap batuk kan bareng gitu. Usia 60 tahun. Pundungnya gitu. Nah, itu usia 60 udah dikasih tahu oleh Allah. Tanda-tanda. Makanya ketika kita taruhlah ketika kita sudah capek atau sudah seperti ini kan, ya Allah, tidak ada lagi yang kita banggakan kan gitu. Tidak ada lagi yang kita nyebutkan wah sultaniyah gitu. Kekuatan kita tidak ada lagi. Ternyata setelah itu semuanya. Ya. Jadi maka gunakanlah umur ketika wajar ketika hadis yang lain igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara yang datang, masa mudamu sebelum tuamu. Dan ternyata terasa kan ketika kita misalkan duduk aja sejam 2 jam, aduh set gitu. Terasa gitu. Makanya pakai jam anu peringatan udah lama harus olahraga gitu. Nah, makanya ketika sudah mulai beruban tapi tidak meninggalkan dunia hitam, sudah mulai beruban tapi tidak berpikir untuk akhirat. Nah, ini yang tadi diperingati oleh Allah, nadir itu. Seharusnya mah ternyata aku sekarang harus lebih mendekat kepada Allah. Tapi dah sayang memang kata Rasul hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Kalau surga itu dikelilingi oleh hoream malas hoream gitu, malas hoream lah gitu malasnya. Tapi sebaliknya kalau neraka itu hujibat bisyahwat, dengan syahwat, dengan keinginan, sesuai dengan keinginan lah gitu. Kalau pinarakaan kan nggak usah dipaksa, seneng gitu. Ya, sekarang libur panjang, Jumat, Sabtu, Minggu, macet, gaskeun gitu. Mulai apalagi akhir bulan, nyeepkeun stok, gitu. Barusan juga waduh, nah itu macetnya keren, dan besok liburnya, Jumat, Sabtu, Minggu, kan? Oh. Oh. Ini paling. Sirah apa den? Berita di Detik. Tabuh sabaraha nyekerin. Dari pagi terus
Tapi Ari ini tadi makan. Nah, a'darallah ila mari'in akhara ajalahu hatta balagha sitinas sanah. Jadi Allah itu sengaja oleh Allah diakhirkan, silahkan sampai 60 tahun. Sudah 60 tahun oleh Allah diberikan udurnya. Ada roji ila balagal ghaliyah gitu. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala kana Umar bin yudkhiluna ma asyakhiha Badrin fa kana ba'dhum qalat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullah wal fath ila yaqulu fiha. Nah, Nabi pun ketika sudah agak menua gitu ya, sudah usia menjelang 60, Allah juga memberi peringatan. Dengan apa? Bukan memberi peringatan ya, peringatan lah ya, memberi peringatan ketika Nabi sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullah, ketika Nabi setelah diberi peringatan, setelah turun peringatannya dengan turunnya surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, maka Nabi sering beristighfar. Bahkan di dalam sholat Nabi sering membaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah. Jadi Nabi sering membaca setelah turunnya idza jaa nasrullah, sekarang kamu sudah menang, sekarang kamu sudah sukses, sekarang kamu sudah hebat, maka di situ kamu sudah hampir beres tugasmu. Nah, maka Nabi sering membaca di dalam sujud atau rukunya subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli gitu, dalam ruku dan sujudnya. Nah, subhanaka maha suci Allah, rabbana yang mengurus kita semuanya, wa bihamdika hanya kepada engkau memuji, pujian itu hanya milikmu. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah dosaku. Nah, sering Nabi membaca ini, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di dalam sujud. Nah, maka barang siapa yang suka membaca ini, maka insya Allah oleh Allah dimudahkan solusi. Allah memberikan solusi dan Allah memberikan kemenangan, dan Allah akan menolong orang tersebut gitu. Ya, sering oleh kita baca ya. Dan ini tanda syukur kata. Ini tanda syukur. Nabi juga bersyukurnya dengan membaca itu. Tapi ada dalam hadis yang lain masih semakna, tetapi Allahumma-nya 2 kali. Kalau tadi mah subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tapi satu hadis lagi subhanakallahumma, maka Allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ulang. Tadi makan subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sekarang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Satu-satu atuh. Subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kalau sekarang subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Allahumma-nya ada 2, yang hadis satu mah. Jadi kalau ada yang bacaannya yang tadi subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh. Itu hadisnya Bukhari Muslim juga, sama dari Aisyah ya. Dalam sujud, dalam ruku dan sujud itu ya. Yang satu lagi pakai Allahumma subhanaka atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli gitunya. Itu di sujud, di ruku itu tong subhanallah a'la wa ya tuh. Cik tamihan gitu. Yang lain rada panjangan saeutiknya ya. Seringkeun oleh kitanya itu. Insyaallah dimenangkan. Dan Nabi biasanya setelah qabla ayyamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiru wa atubu ilaik. Ada juga Nabi sering sebelum wafat Nabi itu sering membacakan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu Nabi. Nah, jadi yang sudah dekat-dekat meninggal ini bacaannya.
Jadi yang sudah merasa mau dekat-dekat meninggal ini Nabi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik gitu. Kan kita juga nggak tahu, mungkin yang muda dulu, mungkin yang tua dulu, kan nggak tahu gitu yang wafatnya. Anu entes ngarasain, entes ngerasa lah. Kalau Nabi kan udah diperingati Allah, Nabi mah udah diberi peringatan, oh udah habis nih tugasnya, berarti udah deket kan gitu. Orang mah kan diperingatinya dengan apa? Dengan huis tadi, uban gitu, dengan yang uban gitu. Oh berarti yang paling banyak ubannya paling cepat. Enggak gitu juga. Masih hitam. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Nabi itu taqulu qalat ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qutuha idza jaa nasrul wal fatu. Nah biasanya ketika Nabi itu setelah beres salat itu baca sering. Jadi yang tadi dibaca subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, kemudian beres salatnya idza jaa nasrullahi wal fatu, sampai beres maka Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan solusi, Allah memberikan kemenangan gitu. Bagaimana bacanya? Silakan tersing banyak we gitu. Dalam sujudnya tadi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, atau subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Setelah beres salat baca idza jaa nasrullahi wal fath. Berapa? Silahkan berapa saja. Ada ulama menyebutkan satu naktu atau berapa puluh, silahkan aja, sama aja, mangga. Itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini turunnya itu ketika Nabi diberi kabar gembira oleh Allah gitu. Diberi jaminan, bukan jaminan, diberi kabar gembira lah bahwa Mekah akan merdeka gitu. Akan bebas lagi dengan Islam gitu, maksudnya tidak di Islam itu mau diembargo lagi gitu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihinya. Nah, setiap orang pasti oleh Allah diberi peringatan, diberi peringatan. Makanya kenapa salah satunya sakit itu salah satu peringatan dari Allah. Kalau sakitnya udah agak parah, ada peringatan dari Allah gitu ya. Oleh sebab itu perbanyaklah amal ibadah. Perbanyaklah ibadah. Kenapa? Karena wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya apapun yang kalian kerjakan dari kebaikan atau keburukan, Allah itu tahu. Artinya Allah akan memberi balasan. Wa ma taf'alu. Kenapa? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, kejelekan akan terlihat oleh kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat kata Allah, man amila sholihan falinafsih. Lagi kata Allah dalam surah Al-Jasiyah ya, man amila sholihan falinafsih. Barang siapa beramal soleh, bukan untuk siapa, untuk kalian gitu. Pun amal jelek itu untuk kalian. Jadi sebetulnya cerminan. Mudahnya ginilah, kalau kamu ngejelekin orang lain, pasti orang lain kan akan balas ngejelekin kita gitu. Itulah gampang nama gitu ya. Ketika kita marahin orang lain juga marah. Ketika kita tidak suka ke orang lain juga enggak akan suka ke kita gitu. Jadi amal itu sebetulnya balik lagi ke kita, celengan kita. Amal apapun, kebaikan atau kejelekan, balik lagi ke kita. Man amila sholihan falinafsih, untuk kalian ya. Amal apapun, kebaikan, kejelekan gitu. Nah kemudian ada Abu Dar al-Jundubnya bin Junadah, dia bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol, amal apa sih yang paling afdol gitu. Jadi kata Abu Dar,
Dia mengatakan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling afdol? Kata Nabi, qala al-imanu billah. Yang pertama enggak ada lagi. Pertama itu iman kepada Allah. Jadi amal apapun kalau tidak ada dasarnya iman, percaya nggak mungkin itu terbaik. Jadi yang dasarnya iman. Ketika kita sudah iman, percaya, yakin kepada Allah, itu amal yang paling baik gitu. Kemudian apa? Wal jihadu fi sabilih. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu apa? Jihad itu sungguh-sungguh lah. Fisabilillah di jalan Allah. Artinya sungguh-sungguh sedang memperjuangkan agama Allah lah gitulah. Contohnya apa? Ngaji. Ini ngaji itu sedang fisabilillah, sedang jihad. Dan mujahid. Makanya kalau mati ketika mengaji atau mau berangkat mengaji itu mati syahid itu. Ya, mati syahid. Waduh, Pak Ustadz kalau mati syahid berarti nggak usah dimandiin, nggak usah dikain kapanin. Tetap mandiin, tetap kain kapanin. Kan yang mati syahid itu nggak usah, langsung aja kubur, langsung sholatkan kubur, gitu. Ya kalau matinya mati syahidnya syahid dunia dan akhirat. Kalau ini mah syahidnya syahid akhirat. Artinya di akhirat syahidnya dianggapnya oleh Allah, di dunia mah tetap saja. Ini pulasara seperti biasa. Pulasara. No, nanti itu. Nah, kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi, ayu rikab, pembantu yang bagaimana, karyawan yang bagaimana, gitu, pekerja yang bagaimana, yang afdol, pembantu, karyawan atau ayeuna malah gitunya, kalau dulu sama amat, hamba sahaya, yang paling afdol yang bagaimana gitu. Ini udah ke afdol. Qala anfusuha inda ahliha. Dia ngerti posisi. Jadi karyawan yang paling baik itu adalah karyawan yang tahu posisi. Tahu tupoksi atulah. Tugasnya apa, fungsinya apa, tupoksinya apalah pokoknya tahu. Nah itu dia hierarkinya tahu, kedunungan teh gimana, ke bawahan gimana gitu. Itu yang terbaik itu. Ya. Kemudian apa? Karyawan yang terbaik itu wa kasaruha samanan. Dia dihargai dengan harga yang mahal. Gitu. Digajinya mahal. Kenapa? Ya rajin. Kepake. Berarti etos kerjanya bagus. Jadi karyawan yang paling bagus itu etos kerjanya lihat, etos kerjanya bagus. Sehingga orang yang memberi gaji itu enggak tanggung-tanggung ngasih teh, samanannya yang banyak gitu. Wa kasaruha samanan. Paling mahal lah gitu. Kenapa? Ya dia kerjanya hebat gitu. Kemudian ketika dia dilihat atau tidak dilihat, tetap semangat. Oh gitu karyawan teh ulah kalau deket bos, keren gimana kerjanya teh tuh. Nah, kalau nggak ada bos wah gitu. Kalau ada bos dia pagi-pagi, bos belum pulang dia juga masih tetap gitu. Kalau nggak ada bos maka itu kurang bagus tuh. Ya. Jadi amat juga ada hamba sahaya juga dulu ada yang malas tuh. Ada hamba saya juga malas gitu. Itu biasanya murah itu dulunya dijualnya. Gitu. Tapi kalau rajin gitu, semangat tuh, mahal tuh biasa. Nah, kita juga gitu punya apa? Punya keahlian. Punya etos kerja yang tinggi gitu. Itu yang paling baiknya orang pekerja. Tapi aneh ya kadang-kadang seharusnya kata para ulama itu kita itu memperdalam ilmu sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh,
Kita misalkan sedang jual beli dagang, maka ilmu dagang tuh harus ngolotok gitu. Ilmu dagang tuh gimana? Rukun dagang apa? Rukun tijarah itu apa? Syaratnya apa? Cik, Pak Diki suka dagang? Atau langsung ditanya rukun sana. Nah. Erasio itu bantu nunjuk kepala pinggir. Nah harus tahu syarat dan rukunnya misalnya gitu. Rukunnya itu apa? Ada penjual, ada pembeli. Penjualnya harus apa? Pembelinya harus bagaimana? Syaratnya bagaimana? Kan itu. Harus ada barangnya syaratnya harus bagaimana. Salah satunya misalkan taruhlah di barangnya. Kan rukunnya salah satu rukunnya itu ada barang tuh. Barangnya syaratnya bagaimana? Satu, yang halal. Dua, milik murni dia. Milik serangan gitu, milik apa? Milik mutlak. Kan enggak gini. Ini tuh harta warisan. Milik sendiri kan masih milik bersama tuh, dijual, itu enggak sah tuh jual belinya. Kemudian apa? Yang suci. Jadi jual beli yang najis enggak sah. Apa contohnya jual beli yang najis? Kotoran kambing, itu kan najis. Hah? Iya itu kan kotoran dijadikan pupuk, itu enggak boleh jual beli yang najis. Itu syaratnya. Makanya para ulama gimana caranya? Jangan jual beli pupuk, jual belinya jasanya. Maksudnya gini, tolong kumpulkan kotoran kambing misalkan, sakarungnya nanti saya kasih sekian. Itu jasa ngumpulkan, bukan jual belinya gitu. Sama anjing kan najis, dijual nggak boleh, najis. Gitu. Bahkan ulama salaf, ulama yang sangat teliti, yang sangat apik gitu ya. Bangunan rumah saja misalkan kan airnya itu suka ngambil dari yang solokan yang kotor gitu. Nah, ini kan jadi najis tuh, dijual bisa jadi nggak sah katanya sampai gitu kan. Sampai telitinya gitu. Kan yang bangunan kadang-kadang yang suka kotor gitu airnya. Tapi alhamdulillah di sini mah kan ada sumur, ya dari sumur ya jelas sucinya gitu. Jadi yang najis nggak boleh dijual. Kalau barang resmi sendiri ada bloker Tak bloker itu ada yang halal, ada yang haram, tapi kebanyakan haram. Nah, dalam fikih sudah dijelaskan kalau bloker itu. Kalau dalam fikihnya itu bukan apa ya, bloker lah ya. Bloker itu bisa haram. Contoh gini, kemarin ada yang bertanya, Pak cenah, saya tuh jual tanah, kan mau nikahin anak tuh, jual tanah sawah. Kan pada umumnya tuh segini gitu di sana teh. Udahlah saya jual segini. Ternyata dia dijual ke yang lain itu lebih mahal. Kenapa? Karena yang membelinya orang kota. Ke saya mah nggak bilang mahal gitu ya. Kemudian ke sana ngejualnya lebih mahal lah gitu ya, intinya dari saya jualnya segini. Gimana? Seperti itu. Nah, ini yang tadi yang dianggap hati-hati itu ketika dia berbohong gitu ya, berbohong. Seharusnya tetap aja tahu gitu. Contoh misalkan ini dari saya tanahnya seginilah, taruh satu meter apalah gitu ya, 1 juta lah satu meter misalkan. Itu terserah kamu mau jualnya berapapun, yang penting laku, itu udah sah blokannya. Tapi kalau misalkan kesini disembunyikan, nah itu di situ yang haramnya gitu. Apalagi kalau misalkan kesini minta komisi, kesini bisa minta komisi gitu. Kita ngejualnya gitu kan, suka gitu, minta komisinya kan kedua-duanya gitu. Bagus itu. Ya. Nah
kecuali memang diketahui gitu, memang dia belinya segini, dia minta ke sini ya asal ketahuan oleh semuanya dan ridho oleh semuanya, itu nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah itu yang gorornya, ada penipuannya nya, bermain sendiri lah gitu, itu yang hati-hatinya gitu. Nah, jadi kalau belajar itu, misalkan kita sebagai karyawan, ya kayak tadi, karyawan yang baik itu bagaimana sih, ilmunya itu bagaimana sih. Kalau kita jadi bos, ya lihat dalam hadisnya, dalam Qurannya gitu. Sebagai bos itu harus gimana gitu. Makanya ilmu yang paling penting adalah selain tauhid, selain akhlak, adalah ilmu yang dipakai oleh kalian. Yaitu ilmu hal, ilmu perilaku yang kalian sedang lakukan sekarang gitu. Ya. Jadi misalkan yang gampang sekarang kan jual beli lah, atau tani apalah segitu. Tani juga kan zakatnya beda-beda tuh. Kalau yang ada modalnya airnya berapa zakatnya, kemudian yang tidak ada berapa zakatnya, itu kan beda-beda. Harus tahu. Gitu. Nah, kebanyakan kan kita itu umum aja gitu, umum. Nah, termasuk kata Rasul itu an Abidar, lagi dari Abidar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqatun. Setiap ruas-ruas jari kaki, jari tangan, apa ruas-ruas lah pokoknya, ruas-ruas itu harus disedekahkan setiap harinya tuh. Tapi ya Rasul, gimana sedekahnya, ada berapa? Itu kata ulama itu kurang lebih gitu ya, kurang lebihnya 360 ruas. Itu kalau misalkan satu ruasnya itu nikmatnya, satu ruas punya ruas itu nikmat, disedekahkan 1000 aja lah satu ruasnya. Berarti sehari sudah 360.000 ya. Wah, woy. Gimana tuh gitu? Sahabat tuh protes, ya Rasul, itu dari mana aku punyanya? Maka kata Rasul, pakulu tasbihatin shadaqatun. Ketika tasbih itu sedekah. Makanya tuh subhanallah nyodakohan ieu, subhanallah sedekah ieu, subhanallah sedekahan. Ini sedekah. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan lebih utama dzikir itu ini dengan tangan. Kenapa? Karena mensyukuri sedekahan ini itu. Tapi itu sebetulnya bukan gininya ya, tapi bacanya yang paling utama, pakai tasbih yang enggak jadi masalah. Itu sebetulnya. Udah bacanya. Walhamdulillah sedekatun. Menyebutkan alhamdulillah itu sedekah. Takbir sedekah. Bahkan minimal kata Rasul, min dalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Hadis riwayat Muslim. Untuk per hari itu cukup dengan 2 rakaat duha, itu sudah tercukupi syukur terhadap ruas-ruas ini. 2 rakaat duha. Jadi kalau duha itu, sholat duha itu 2 rakaat, itu hanya mensyukuri ruas-ruas, belum mensyukuri yang lainnya. Jadi katanya, duha itu kan penarik rezeki, tapi saya enggak gampang rezeki, nyanyinya 2 rakaat tuh, 2 rakaat untuk bersyukur ini ruas aja udah belum tentu kan gitu. Tambah lagi 4, 8 gitu. Kalau 2 rakaat itu cukup untuk tadi ruas-ruas tadi, mensyukuri ruasnya. 2 rakaat, makanya minimal duha itu setiap hari itu 2 rakaat itu. Surahnya apa? Boleh surahnya apa saja ya. Nah, uridat ala a'mali ummati, saya itu kata Nabi, saya itu sering diperlihatkan amal yang paling hasunha wa sayyuha, amal yang paling baik. Dan aku juga pernah dilihatkan oleh Allah amal yang paling jelek. Udahlah, kalau yang paling baik mah udah pasti banyaklah amal yang baik. Ini yang paling jelek ya Rasul, yang bagaimana? Nah, ini yang hati-hati itu ya, yaitu amaluha al-adha.
yaitu menyakiti orang lain. Salah satu yang amal yang paling jelek amalnya, dosanya yaitu nukha'ah. Apa nukha'ah itu? Ngaruh hak. Jadi itu amal yang paling jelek itu ngaruh hak teh. Hah? Ngaruh hak. Tempat umum itu. Benar. Itu yang dosanya paling pokoknya amal yang paling jelek kata Rasul itu. Menyakiti orang lain itu di jalan tim ini. Ya sama aja lah gitu. Kecuali di tempatnya, misalkan di WC gitu, ya itu mah ada memang tempatnya gitu. Itu yang paling, kata Nabi yang paling itu yang menyakiti orang lain lah gitulah. Salah satunya itu katanya. Taruhlah menyakiti orang lain apa misalkan ya nyebarkan ranjau misalkan, paku, itu kan menyakiti orang lain. Sampah gitu, kabaturkeun gitu, sampai banjir gitu. Nah, itu pokoknya menyakiti orang lain. Makanya kenapa riba itu dosanya besar? Kenapa? Menyakiti orang lain. Kenapa dalam jual beli goror itu diharamkan riba? Goror itu ada penipuan. Ya, contoh misalkan kan kata orang tua dulu mah meuli ucing dina jero karung. Oh, nyaringna mah hebat, terus ditinggali, oh pincang. Nah, itu kan ada goror. Makanya hati-hati kalau jual beli ada yang goror. Tapi sekarang tuh banyak yang goror. Contohnya ciki. Sok coba. Gemuk. Pasti budak tengah tidur sikit pasti. Ayo ini dia pada gitu. Itu ada unsur goror tuh. Ada unsur penipuan. Hah? Iya, itu penipuannya di sana. Kelihatan besar gitu. Nyok. Itu nama kapalnya. Nah, itu ada goror penipuan itu nggak boleh. Itu makanya dosanya besar. Sampai-sampai sahabat tuh bertanya, ya Rasul, riba itu kok nggak terlalu banyak hasilnya gitu. Contohnya misalkan waktu kata Nabi itu kan lihat di gandumnya itu di atasnya itu kan kering, pas Nabi dikisikan basah, kan itu nggak terlalu banyak gitu ya untungnya. Tapi kenapa dosanya besar? Karena itu menyakiti orang lainnya. Jadi menyakiti orang lain itu masya Allah ya karim. Makanya saya itu aneh ya. Sekarang dengan korupsi, dengan apa? Wah bukan orang lagi kan ya, itu negara gitu dirugikannya. Kacau itu dosanya gitu. Untuk jangan gitu, berdahak aja tadinya ngerhak wae dosanya besar, komodi gitunya. Makanya kenapa dalam istilah di masjid saja ketika makan dan minum itu ada yang menyebutkan ulama-ulama sebagian ulama menyebutkan makan minum di masjid tidak boleh. Kenapa? Karena nantinya akan ngotori masjid, nyusahin orang lagi. Kan mau sholat, kotor gitu, barau gitu. Nah itu basuh kan udah basah, nanti nggak kering bau gitu. Nah itu yang kenapa ulama-ulama dulu di masjid itu jangan gitu. Tapi ada sebagian ulama yang penting aman gitu, nggak banyak ya, nggak entong ngapret lah gitu. Nah, itu intinya. Jadi menyakiti orang lain tuh wah gitu, bahaya. Salah satunya tadi makanya dalam jual beli tidak ada goror. Atau ada spekulasi, tidak boleh dalam jual beli. Ada spekulasi. Di dalam jual beli kan ada ijon, sistem ijon. Misalkan kecil karena sekarang waduh, ini rambutan ini mah orang yang lain mah belum tumbuh, ini mah udah kembangan gitu. Udah saya borong. Itu kan spekulasi. Belum tentu dapatnya saya gimana gitu. Itu haram tuh. Spekulasi. Kecuali kalau misalkan sudah kelihatan terus kelihatan misalkan buahnya akan segini, biasanya kan tangkulak bisa naksir segini, jarang gesennya nggak terlalu signifikan biasanya. Tapi kalau masih kecil belum tentu kan itu masih bunga sama apa lagi gitu, nggak boleh. Makanya padi misalkan masih hijau belum ada isinya itu tidak boleh ditaksir. Tapi kalau sudah kuning boleh. Sudah kuning makan dia sabaraha sakumaha udah kataksir gitu.
kayak ini aja, kayak teh domba atau sapi, dipegang aja ke orang, wah ini keluar dagingnya sekian gitu, udah jarang-jarang geser itu biasanya. Kenapa? Karena sudah terbiasa gitu. Nah yang nggak boleh itu tadi ya, yang ada spekulasi. Makanya kalau jual apa dalam itu saham apa naon, spekulasi saham, bursa efek ya gitu. Aduh ada khawatir kalau saya mah, soalnya itu mah ya spekulasinya tinggi gitu ya, gitu khawatir yang gitu mah. Gitu. Nah termasuk ya makanya tidak boleh ada yang menyakiti orang lain mah janganlah. Maka sampai-sampai kan Rasul menyebutkan kalau duduk juga kan duduk orang lain tapassahu gitu ya, supaya orang lain nyaman duduknya gimana, jangan kita ke orang lain gini gitu kan, orang lain nggak nyaman gitu. Nah, atau misalkan kita itu nyontohan harus serius. Nah termasuk itu kan sholat gitu. Sholat itu kan yang suka ada yang mau nempel gitu kan, orang lain nggak nyaman tuh. Kurang digeserkan lah kan tuh lebih ngundang-ngundang. Entah jadi gini ke orang lain. Nah, itu rapat itu rapatnya artinya bukan cangegan. Iya. Kadang orang pengen rapat ke kiri kanan, cangegan. Enggak. Bukan gitu kan. Iya. Geser. Ya, yang sebetulnya ini yang nempel itu bukan kaki. Kan kaki mah kira-kira segini, pundak yang harus nempel itu. Pundaknya jauh, ya nong ya gunanya digeser. Itu ya. Jadi kadek hati-hatilah menyakiti mah, kata Nabi ini dosanya wah besar menyakiti orang lain tuh. Jangan sampai. Dahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli. Kalau kamu ingin bahagia, ingin sukses, silahkan kalian yusalluna kama nusalli. Kalian sholat seperti kami sholat. Wa nasumu wa yasumuna kama nasumu. Kamu puasa seperti aku puasa. Contohlah, Nabi sholatnya apa sih, gimana sih? Contoh kita dalam hadis, sholat malam Nabi sampai bengkak gitu kakinya. Nah turutan. Malam Nabi kan suka surahnya panjang-panjang, Al-Baqarah tamat turutan gitu. Saum Nabi Senin Kamis tara ka kantun. Sami jeung padik Senin Kamis sama tara ka kantun. Senin Kamis terus penting puasa nama. Dan terus puasa namanya gitu. Nabi itu tidak ada hari tanpa sedekah. Sedekah terus Nabi. Tuh. Jadi kata Nabi, salatlah kalian seperti salatku, saumlah kalian seperti saumku, dan sedekahlah kalian seperti sedekahku. Sok dimudahkan oleh Allah rezeki. Dimudahkan oleh Allah caranya. Nabi itu kan saumnya kalau sebulan apa saja pada umumnya. Senin Kamis jelas. Awal bulan 3 hari, akhir bulan 3 hari, tengah bulan 3 hari. Tapi yang sering itu tengah bulan disebut ayyamul baid. Ya. Ya minimal lah Senin Kamis, kemudian ayyamul baid. Tahajud, sedekah, sok coba. Itu aja tidur aja. Keren. Tapi harus rutin. Gitu. Mantap lah mun urang Senin Kemisnya. Kemudian sedekahnya tiap hari gitu. Puasanya waduh keren. Tahajud. Tahajud kan Nabi mah tahajudnya bukan memperbanyak rakaat, tetapi memperlama berdiri. Makanya dalam hadis jarang sampai lebih daripada 11 rakaat. Dah habis dengan bacaan panjang. Dan kita mau 11 rakaat dan 23 rakaat aja udah sakedeung. Sajam geus. Nabi mah sampai sahur gitu. Geus apal cenah.
Bisa aya namanya Quran. Kalau Nabi mah can aya Quran kieu. Urang mah ayeuna tinggal buka di hareupnya gitu baca gitu. Enggak apa-apa, enggak. Gimana kalau enggak punya apa namanya itu? Tempat Qurannya dipegang enggak apa-apa. Kan banyak gerak. Ya gerak juga penting kan ini muka gitu. Enggak jadi masalah, pegang. Simpen dulu gitu, salat dulu di cirian misalkan gitu. Enggak jadi masalah, yang penting dadanya gini jangan ngempar gini. Ketika sholat tuh. Ya gak nyimpennya gini, ambil lagi, baca lagi, buka lagi. Enggak jadi masalah. Apalagi kalau yang sudah ada di gitu. Ketika mau salamar leuwih ka hareup. Karep buka. Oh, boleh. Yang dipegang boleh gitu, di hadapan boleh gitu ya. Nah, sedekahlah seperti sedekahku nya. Wa kulli taksiratin sedekah, wa kulli tahmidin sedekah. Tapi ada sahabat yang bertanya, ya Rasul kan aku mah miskin, bagaimana mau sedekah? Enggak bisa, aku mah. Jangankan itu, aku mah enggak punya. Kata Nabi, setiap tasbih itu sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Setiap wa kulli tahmidi itu sedekatun. Wa kulli tahlil sedekatunnya. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Ya Rasul, kalau aku mau sedekah nih, apa sih yang harus aku sedekahkan? Gitu. Apa sih yang harus aku sedekahkan? Gitu. Cek Rasul apa? Wa yatasaddaquna bi puduli amwalihim. Sedekah kalian itu dari pudul kalian. Apa pudul itu? Kelebihan daripada kebutuhan pokok. Jadi sedekah itu kelebihan daripada kebutuhan pokok. Contoh, orang can emam lapar. Aya orang yang mau dibantu, mau sedekah. Jangan. Kita juga butuh. Makan dulu. Kalau ada sisa boleh gitu. Kalau enggak sisa tapi dibagi aja, bagus gitu. Yang penting jangan sampai menyusahkan diri gitulah. Taruhlah kalau dulu mah misalkan dia ingin sedekah sampai rumahnya dijual gitu kan. Dulu pernah tenar kan gitu. Rumah sampai mobil habis gitu. Kenapa? Karena mau sedekah. Sampai habis, sampai ngagugat gitu ka ustadna gitu. Ya salah sendiri. Kenapa? Allah akan membalas apapun amal kita kalau ikhlas. Kalau ingin dibalas lagi berarti enggak ikhlas, yang akan dibalas oleh Allah. Iya, pamrih. Gitu. Makanya itu mah sedekah aja gitu. Enggak gini, hitungannya ini. Ya hitungan itu mah urusan Allah lah gitu. Itu mah ikhlas aja. Ya, jangan dimatematika-kan lah sedekah mah gitu. Ya memang dalam Al-Qur'an iyalah satu biji ya sampai keluar 7 tangkai, satu tangkainya 70, ya seolah-olah satu biji kita akan memetik atau panen 700 biji. Ya itu mah ukuran Allah lah ya, kita mah ikhlas aja. Kan yang benar itu yang ikhlas. Nah, kalau kita misalkan ternyata ya ini teh bakal gini, taruhlah hesek ku Allah di jawah gitu. Ya habis kan gitu. Makanya tinggal ini contohnya, suatu ketika kan datang ayat tuh, lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Itu lagi. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Turun ayat itu, coba sahabat, enggak akan disebut orang yang baik kalau dia belum bisa menafkahkan hal-hal yang dia cintai, yang dia sayangi, yang dia senengi gitu. Sahabat kaget, ya Rasul, atau gimana? Aku berarti belum disebut orang yang baik. Ya terserah kalian. Kata Ali, ya aku mau sedekahlah dengan yang terbaik aku 1/4. Kata Utsman, aku setengahnya. Kata Umar, kata Abu Bakar, aku seluruhnya. Diterima oleh Nabi sedekahnya. Terus Abu Bakar ditanya, kalau kamu dan keluargamu? Aku punya Allah dan Rasulnya. Oh keren. Ada seorang lagi, ya Rasul, aku juga kayak Abu Bakar, mau sedekah semuanya harta saya. Kata Nabi, jangan. Lebih baik kamu meninggalkan anakmu, keluargamu yang sejahtera daripada kamu miskin. Coba, kenapa kalau Abu Bakar diterima, tapi sahabat itu enggak? Karena Nabi tahu keimanan, karakter seseorang itu.
Kalau dia misalkan sodako seperti itu, nanti menyalahkan agama. Tuh gendingan kotanya gitu. Kalau Abu Bakar udah hebat gitu. Keluarga yang sudah dibinanya sudah hebat, tahu. Maka Nabi itu ada yang diterima oleh Nabi, ada yang enggak gitu. Seluruhnya itu gitu. Nah, itulah hebatnya sahabat. Ketika datang ayat itu, waduh ya Allah, aku belum terbaik dong. Kenapa? Di dompet saya ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Yang terbaik adalah sahabat sampai aduh itu saya nggak terbaik, makanya yang terbaik. Nges kata bagus. Menjal konten. Nges baca. Dalam alasan pisan kan Nabi mah sampai gini kan Nabi, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan fakir dan satukanlah aku di akhirat dengan orang fakir. Coba bayangkan. Makanya lihat dalam sejarah Nabi ketika wafatnya, apa yang dia tinggalkan. Hanya coba dari sejarah lihat, hanya gelas berapa, 3 ya, kemudian apa, enggak banyak, enggak cuma itu. Kenapa? Karena orang yang sabar, kan fakir sabar itu tinggi derajatnya di hadapan Allah. Gitu. Makanya disatukan ya Allah aku dengan orang yang fakir. Makanya orang yang fakir sabar, kaya syukur. Bagus mana? Fakir yang sabar. Fakir yang syukur. Hah? Iya, yang kaya yang syukur, kemudian fakir yang sabar. Pahalanya lebih besar mana? Ya fakir sabar lah. Kenapa? Kalau kaya syukur wajar dari beri kegenahan. Ya mah susah tapi sabar. Komo lagi lamun syukur, wah keren eta mah. Dia miskin syukur, wah eta mah. Kata Allah luar biasa ini kan gitu. So, kalau kita biasa dikasih sakit, sabar, keren. Kasih sakit bersyukur, wah keren, lebih keren itu. Hah? Iyalah, kan kemarin ya. Jadi kalau sakit itu oleh Allah diambil 3, ya. Yang diambil pertama nikmat makan minum, yang kedua kekuatan, lalu yang ketiga dosa. Seketika Allah memberikan kesembuhan, diberikan lagi yang 2, dikembalikan nikmatnya, kembalikan lagi. Mata kesok naon? Memayu tidak mangta gitu. Yang kedua kekuatannya mulai pulih lagi. Tapi dosa tidak dikembalikan kalau dia sabar. Kalau tidak sabar, kembalikan lagi 3-tiganya. Ya sakit, ya dikembalikan lagi gitu dosanya gitu. Makanya harus sabar. Sabar itu Masya Allah. Makanya setiap ini, dan dalam keterangan yang lain ketika kita sakit kemudian humarurung nah gitu. Nah itu tadi dianggap tasbih. Sakit